Oke, Sagittarius, kita lihat untuk Juli 2022 untuk Sagittarius. Go the distance and thinker. Sagittarius. Ada thinker dan ada King of Swords. Ten of Wands. The World. Eight of Swords. Okay. Give me a minute. Kita lihat go the distance. It's 47. Go the distance. Endurance, strength, the long haul. To bring your dream to life, you must think long term and pay no attention to the fluctuations in the current of your experience. Joy and disappointment commingle with opportunities, so there is no need to fear the occasional obstacle. Life is not a sprint. This card is a reminder that you have endurance, strength, and fortitude to carry you all the way. Remain true to yourself. Your authenticity alone will keep you in alignment with the energy of miracles. What is yours will never be withheld from you. Remember that. Okay. Jadi inti dari go the distance ini, bentar ya, adalah bahwa hidup itu bukan sprint, hidup itu mengalir, bukan kompetisi, bukan cepet-cepetan. Karena banyak orang yang, aduh gue belum nikah, sedangkan teman-teman gue udah pada nikah nih. Aduh gue belum ini, sedangkan gue udah umur segini. Dan masih banyak lagi, right? So di sini bilang think carefully, but juga remember, sometimes weighing too much is not good. So just make it balanced. Okay. Jadi yang aku lihat di sini untuk Sagittarius di bulan Juli. Kelihatannya banyak hal yang mungkin sedang kamu pikirkan untuk kedepannya kamu mau gimana, mau kemana. So, aku ngeliat di sini kamu bakal banyak spending waktu sendirian, merenung, memikirkan apa yang ya mungkin buat kalian yang fear-nya masih banyak. Ntar kalau kayak gini gimana, ntar kalau kayak gitu gimana. Wow, that's when you think too much about the future, right?
Aku ngerasa di sini mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin laki-laki yang sedang berpikir mungkin kalau kamu sudah punya pasangan kayak kamu ngerasa mungkin belum siap untuk menikah, mungkin dari sisi financial atau mungkin mental, kamu memang ngerasa kayak there is something yang kamu merasa belum siap. Memang orang gak ada yang pernah siap 100%, but kamu perlu untuk mengukur kemampuan. Intinya itu. Jangan melebih-lebihkan, tapi juga jangan mengurang-urangi. Jujur aja sama dirimu sendiri. Obrolin itu sama pasanganmu. Atau mungkin kamu punya pasangan yang udah minta nikah, tapi secara mental kamu belum siap. So you have to talk to her. Ya kan, itu yang namanya menikah, komitmen itu harus datang dan kebersediaan dari dua belah pihak, tidak boleh ada paksaan. Ya kan, karena itu menjalani sebuah rumah tangga, menjalani kehidupan, itu nggak boleh merasa terpaksa. Aku ngerasa mungkin dari beberapa dari kalian masih merasa kayak gue ngerasa dalam kehidupan gue belum happy. Atau mungkin kamu dihadapkan dengan sebuah hubungan yang kamu tidak yakin kalau hubungan ini baik untuk kamu. Mungkin kamu sudah menjalani hubungan cukup lama, sekian tahun misalnya, dan memang sudah misalnya waktunya kamu merasa, well, gue pacaran anak orang kelamaan misalnya, contoh ya. Tapi deep inside kamu belum yakin sama pernikahan itu, atau bahkan kamu belum yakin sama pasanganmu sendiri adalah seorang yang mau kamu pilih. Di sini sebenarnya banyak hal yang sering disalahpahami orang, especially perempuan. Saat seorang laki-laki, memang bisa terjadi dua-duanya karena harus dilihat dari banyak situasi ya. Banyak perempuan yang menyalahartikan kalau laki nggak siap itu nggak cinta sama dia. Bukan, tapi karena memang ya dia sendiri tidak siap, atau misalnya dia merasa hubungan kalian tidak benar-benar solid untuk menghadapi kehidupan rumah tangga gitu. Kalau pacaran aja masih sering berantem, gimana kawin kan ya gitu. Kalau masih pacaran aja masih belum saling memahami, gimana mau nikah? Ya, aku ngeliat di sini masih ada keraguan di kamu. Di sini juga ada Seven of Cups. Masih sangat bingung, masih sangat ragu. Makanya kenapa di sini ada go the distance, di mana ya hidup itu bukan masalah waktu, aduh ini udah waktunya tuh. No, it's your readiness. Adalah kesiapan kamu. Pikirkan baik-baik dan jangan pernah takut untuk merasa tidak siap. Tapi juga kamu harus tahu tidak siapmu itu kenapa, solusinya apa gitu loh. Jadi bukan hanya bicara tidak siap. Karena juga banyak gitu loh orang yang selalu merasa tidak siap karena sebenarnya itu ketakutannya dia. Saranku diomongin dengan pasangan. Kalau memang nggak tahu gimana caranya, coaching biar kamu diajarin begini loh cara mikirnya. Bisa biar coachnya juga biar kamu juga jadi paham ini adalah ketakutan kamu semata, ataukah memang kamu beneran belum siap, atau cuman sebenarnya kamu sudah siap tapi kamu selalu takut. Karena memang yang aku bilang tadi, tidak ada orang yang 100% dia akan benar-benar siap gitu loh. Ada orang yang impulsif, bukan benar-benar siap sebenarnya. Pasti ada sedikit lah rasa, namanya kita belum menapaki, kita belum pernah jalanin. Yang namanya ada rasa ragu, ada rasa takut, itu wajar sebenarnya. Bukan sesuatu hal yang perlu kamu takutin gimana. Tapi selain itu juga ya kita nggak boleh gegabah. Kita juga harus tahu ini memang cuman sekedar
normalnya ketakutan atau memang kamu benar-benar dalam ketakutan. Yang aku sering bilang, healing itu tidak akan pernah terjadi selama kita tidak mau jujur dengan diri kita sendiri, right? So sometimes a guidance is a very important role dalam kehidupan kita untuk kita bisa lebih bijaksana. Kadang kita tuh nggak gini, melihat orang mungkin jauh lebih mudah dibanding kadang kita ngelihat diri sendiri, karena ada ego di situ. Kita juga nggak mau, bahkan ke diri kita sendiri kita tidak mau merasa lemah gitu loh. Jangankan kita tunjukkan ke orang, diri sendiri aja kita nggak mau merasa kita lemah, right? So nggak banyak yang aku lihat di sini, tapi nanti kita coba lihat di video lanjutannya ya. Tapi yang di sini aku ngelihatnya tidak banyak hal, aku cuman ngelihat di sini. Oke, ini di sini aku lihat satu hal, ada kemungkinan kamu sedang juga dalam masalah. Tapi masalah di sini bisa selain masalah relationship kamu, bisa juga kamu punya masalah finansial, mungkin kamu harus membiayai adik, keluarga intinya yang mungkin butuh bantuan kamu, so kamu jadi nggak bisa untuk pakai uangnya buat yang lain, dan kamu ngerasa kayak ada beban yang menurut kamu belum bisa kamu tinggalkan karena kamu masih merasa butuh untuk ada di situ gitu loh. Jadi kamu belum mau nambah beban baru. Beban di sini ya mungkin kalau soal menikahan ya berarti pengeluaran bertambah gitu. Jadi ya di sini ada pertimbangan-pertimbangan, tapi aku sih ngelihatnya so far mungkin banyak dari kalian tidak terlalu apa ya, masih normal lah gitu loh. Jadi cuman di sini mungkin kamu jadi ngerasa kebeban dan merasa terikat dengan hal yang menurut kamu sebenarnya ini ya kamu mungkin juga nggak dalam artian gue nggak mau tanggung jawab ini, bukan. Tapi kamu ngerasa kayak untuk mewujudkan keinginan kamu apapun itu ya kamu belum bisa. Jadi kayak kamu harus menahan diri untuk sesuatu yang lain, paham nggak? Jadi kayak misalnya kamu pengen beli sesuatu, kamu pengen beli rumah, atau kamu pengen beli mobil, atau kamu cuman pengen beli hobi-hobian kamu tuh belum bisa. Kamu belum bisa merasa belum cukup untuk menyenangkan diri sendiri, tapi kamu masih harus tanggung jawab sama keluarga. Aku sih ngeliatnya lebih besarnya ke sana. Walaupun ya di sini Ten of Cups, tapi aku ngeliat sini ini bisa jadi keluarga, atau keluarga dalam artian orang tua ya, atau marriage gitu. Tapi aku ngeliat di sini kamu bakal kuat kok jalaninnya. Kamu bakal bisa kok jalaninnya. Cuman mungkin di sini ada pertimbangan-pertimbangan lain buat kamu. Mungkin ada juga momen dimana kamu ngerasa kayak gue mesti kayak ada perasaan butuh untuk dikuatkan. Nggak salah kok. Sometimes even aku pun sendiri ada momen dimana I feel like down gitu, ngobrol sama temen atau apa, atau bahkan ngobrol ke coach yang bahkan mungkin sebenarnya aku sudah tahu jawabannya, but sometimes kita ngobrol sama orang yang memahami kita, keadaan kita, itu memberikan efek calming, memberikan perasaan bahwa kita tidak sendiri. Itunya loh yang penting dalam situasi kita seperti ini, itunya tuh yang penting gitu loh sebenarnya. Efek calmingnya, efek kita merasa dipahami, efek merasa kita tidak sendiri, itu yang sebetulnya kadang kita lupa. Bukan berarti kita nggak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, bukan. Walaupun ya ada beberapa hal yang mungkin diomongin sama si coachnya, kita nggak ngeh gitu loh, kita nggak kepikiran, oh iya pas diomongin, oh iya ya bener juga gitu, kayak langsung klik gitu. Padahal sebenarnya pas diomongin juga kita langsung kayak, oh bener nih gitu. But sometimes biarpun bukan hal yang seperti itu, tapi yang tadi aku bilang, efek calming, efek kita dimengerti itu di saat kita lagi ngerasa ada beban, lagi ngerasa tertekan,
Itu penting banget sih, gitu loh. Bisa juga ini keadaan dimana kamu merasa ada beban baru, mungkin kamu baru punya anak, yang dimana mungkin di luar ekspektasi kamu, dalam tanda kutip accidentally gitu ya, yang bikin kamu jadi pusing juga. Nih gimana, gue masih ibaratnya dengan cuman punya anak 1 atau 2 aja gue masih gue belum kuat, harus nambah anak lagi. Bisa arahnya juga ke sana. Tapi kalau aku lihat sih lebih besarnya karena ada 2 kartu ini, especially go the distance ini bicara tentang apa ya? Bicara tentang dan di sini keluar strength. Padahal di sini juga bicara tentang endurance, bicara tentang strength juga gitu. Bahwa apapun yang kamu lewati, kamu pasti sanggup lewatinnya. Kamu hanya mungkin butuh ketemu sama orang-orang yang positif gitu, untuk berbagi, untuk hanya sekedar mendengarkan gitu. Jadi karena ada kartu ini, jadi aku ngerasa kayak ini adalah sebuah perjalanan yang bakal menguatkan kamu lebih jauh gitu loh. Dalam artian kamu akan bisa ngelewatin ini. Dan kalau kamu bisa ngelewatin ini, kamu akan punya mental yang jauh lebih kuat gitu. Ini adalah sebuah perjalanan di mana perjalanan ini mengajarkan kamu untuk lebih kuat menghadapi hidup, lebih kuat menghadapi situasi. Jadi ya, apakah ini masuk ke spiritual awakening? Of course. Spiritual awakening itu nggak selalu yang kayak bikin orang depresi. Ya banyak kan begitu, tapi nggak semua, nggak selalu. Sometimes masalah-masalah yang ya dihadapin orang pada umumnya gitu. Tapi ya it's part of spiritual awakening. Intinya spiritual awakening adalah membangunkan diri kita untuk kita menyadari bahwa ada aja gitu hal-hal yang memang hal yang harus kita lewati. Kita bicara tentang obstacle yang harus kita lewatin, overcoming, supaya kita jauh lebih kuat ke depannya gitu loh. Karena manusia kan kalau dikasih enak-enak doang kan gak akan belajar. I know learning is shit gitu loh. Jadi but we have to go through it, right? Gitu. Kita harus lewatinnya anyway. And think about that, if you really need someone to talk to, sometimes mungkin kalau buat perempuan masih mendingan. Kadang buat laki-laki tuh ngerasa kayak masa sih gue harus menerima cerita sama orang dan kayak kesannya gue lemah. Ini nggak ada hubungan lemah atau kuat. This is about you are being a human, dan you just be honest with yourself. Gak ada manusia yang kuat terus, itu gak ada. So just relax, and if you need to talk to someone, just find that person and talk. Right? Jadi bukan berarti kita ngomong sama orang, kita cerita sama orang, kita minta masukan sama orang berarti kita itu lemah. Ya enggak. Semua orang pasti going through that process gitu. Dan pada saat kita melewati proses itu, ya nggak ada orang yang merasa kuat sebenarnya. Orang bisa ngelewatin ya karena dia mencoba untuk dia melewati, dia belajar dari situ gitu. Oke? So kita lihat di readingan lanjutannya. Kita lihat di membership. Buat yang belum member, kalian bisa join dulu ke membershipnya. Kalian bisa klik link yang ada di bawah video ini untuk join membershipnya. Okay, so thank you so much guys for watching, and I'll see you in the next video. Bye.